Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Tsummal miyahu, kemudian beberapa macam air. Tsummal miyahu, jadi tsumma itu adalah ataf ya, huruf ataf dari al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru ala arba'ati aqsamin, atas 4 pembagian. Ala arba'ati aqsamin, karena dia aqsamin itu mudhaf ilaih. Jadi ada 4 macam air itu dibagi. Yang pertama tahirun, mutahhirun, itu menjadi khabar jadi al-miyah. Tahirun, mutahhirun. Mutahhirun itu sifat dari pada tahir. Dia suci lagi mensucikan. Contohnya 7 air yang kita sebutkan pada video sebelumnya. Suci, mensucikan. Maksud dari mensucikan ya bisa dipakai wudu, menghilangkan najis, mandi janabah, dan lain sebagainya. Kemudian ada makruhun wa huwa al-ma'u al-mushammasu. Ada air itu hukumnya makruh. Wa huwanya itu marji' ke makruh. Jadi makruh itu dari kariha yakrahu karhan, wa makrahan fahuwa qarihun wa dzaka makruhun. Berarti makruh ini isim maf'ul. Kemudian makruh itu adalah air yang dipanaskan dari terik matahari ya. Di live streaming kita sudah bahas bahwasanya syaratnya air makruh itu pertama ditaruh di air di logam selain emas dan perak ya. Kemudian dia dipanaskan di terik matahari di negeri yang sangat panas, yaitu di negeri Timur Tengah. Tapi kalau Indonesia panasnya itu standar, jadi tidak masuk dalam kategori air musyammas. Kemudian yang ketiga wa tahirun ghairu mutahhirin. Mutahhirin ya, mudhaf ilaih, mudhaf dari ghairu mutahhirin, sifat dari tahirun. Tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'malu. Jadi yang ketiga sifat air, yang ketiga adalah suci tapi tidak dapat mensucikan. Tidak dapat dipakai wudu, mandi janabah, tidak bisa dipakai istinja. Yaitu air musta'mal, air yang sudah digunakan. Musta'mal itu sigotnya isim maf'ul dari wazan istaf'ala yastaf'ilu, ista'mala yasta'milu isti'malan, wa musta'malan fa huwa musta'milun wa dzaka musta'malun. Jadi dia maknanya makna madhi ya, makna yang sudah berlalu, air yang sudah pernah digunakan. Artinya misalnya kita wudu, air basuhan wudu itu kan sudah digunakan wudu. Jadi sisanya itu hukumnya ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Kemudian wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirati. Nah, sifat air yang suci tidak dapat mensucikan juga mutaghayyir, yaitu berubah. Bima khalatahu, dengan sebab benda khalata yang bercampur ialah benda pada air gitu. Minat tahirat, ini min bayaniyah menjelaskan maksud dari ma itu, bima itu. Jadi ma itu benda yang tahirat, benda yang suci. Jadi ada benda suci masuk di satu air, maka air tersebut yang dapat disucikan, yang dapat mensucikan itu tidak dapat mensucikan. Maksudnya
Contohnya gini, biar paham. Kita ambil air dari sumur. Air ini kan bisa dipakai wudhu. Kemudian kita masak dan kita masukkan teh gitu. Dimasukkan teh itu kan bercampur. Nah, akhirnya air teh itu dia hukumnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Tidak dapat dipakai wudhu, istinja dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud bima khalaqahu minat tahirat. Bisa dipahami. Kemudian wamaun najasun. Kemudian keempat adalah air najis. Nah, air najis ini penjelasannya gimana? Wa huwa alladhi halat bihi najasatun. Air najis adalah suatu air alladhi yang halat jatuh fihi di dalam air apa? Najasatun. Jadi najasatun itu fa'il daripada halat. Jadi air najis ini adalah awalnya suci. Tapi karena kemasukan najis yang mana air bak tersebut kurang dari 2 kula, ukuran 2 kula 216 liter, kemasukan kotoran cicak misalnya, maka air itu disebut najis dan tidak bisa dipakai mensucikan. Dan apabila air itu terbawa untuk sholat, maka sholat tidak sah karena membawa najis. Nah, penjelasan 2 kula itu bagaimana? Wa huwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyara. Nah, tunggu saya jelaskan dulu. Maksudnya kalau air yang jatuh kalau najis yang jatuh ke air kurang 2 kula, meskipun tidak berubah warna, tidak berubah bau, itu tetap najis. Atau najis, kotoran cicak itu jatuh ke air 2 kula, akan tetapi sebab jatuhnya itu bisa fataghayyara, merubah air tersebut dari segi bau, rasa dan warna, maka air tersebut juga disebut air najis. Nah, wal kullatani khamsu mi'ati ritlin. Adapun 2 kula itu 500 ritel. Bi Baghdadiyin, dengan hitungan negeri Baghdad, takriban secara kira-kira fil aswai, menurut kaul aswa. Jadi 500 liter itu sama dengan 216 liter. Kalau kita buat bak, panjang kali tinggi kali lebar itu 60 cm. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan masalah fikih yang berhubungan dengan materi tersebut. Mungkin ada yang bertanya masalah dari segi nahwu, kedudukannya atau mahalnya, i'rabnya. Juga ingin bertanya masalah sorof dalam segi tasrif, bisa di Jepri, tanya langsung ke saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.